Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba memberikan kalian materi tentang ciri-ciri khusus hewan. Nah, bicara tentang ciri-ciri khusus hewan, kalian pernah tidak mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian? Contohnya saja cicak. Kalian tahu tidak, mengapa cicak bisa berjalan dengan menempel di atas plafon rumah? Dan mengapa cicak punya keunikan dapat memutuskan ekornya? Kalian penasaran bukan? Yuk, kita sama-sama belajar tentang berbagai ciri khusus hewan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ciri khusus hewan berikut, diantaranya adalah kelelawar, cicak, dan bebek. Apa kalian sudah siap? Oke, kalau kalian sudah siap, ayo kita mulai. Perlu anak-anak ketahui, hewan yang ada di muka bumi ini tidak sama. Mereka memiliki ciri-ciri khusus yang biasanya ada hubungannya dengan tempat tinggal atau lingkungannya. Ciri khusus yang dimiliki itu sebagai cara mereka untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar mereka bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Oke? Baiklah, kita langsung menuju ke hewan yang pertama. Nah, untuk hewan yang pertama, yaitu hewan yang berwajah menyeramkan dan beraktivitas pada malam hari. Hewan apa ya? Pasti anak-anakku semua bisa menebaknya. Ya, betul sekali, yaitu kelelawar. Berikut adalah ciri-ciri khusus kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu dia mampu untuk menggunakan gelombang bunyi atau sonar untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Kelelawar termasuk hewan jenis mamalia yang dapat terbang. Nah, jadi kelelawar bukan burung ya, anak-anak. Jadi dia termasuk hewan jenis mamalia, bahkan mamalia satu-satunya yang dapat terbang adalah kelelawar. Oke, berikutnya. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari dengan posisi kepala di bawah. Anak-anak bisa melihat ya, sebagaimana gambar yang ada di atas. Ya. Oke, berikutnya, kelelawar memiliki indera pembau dan pendengaran yang tajam. Hal ini memungkinkan kelelawar untuk dapat mencari mangsa dan menangkapnya. Kelelawar mampu mengeluarkan bunyi dan frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik yang membantu kelelawar untuk menentukan arah terbangnya agar dapat menghindari tabrakan dari benda-benda di sekitarnya. Wow, hebat ya. Nah, sekarang terkait kemampuan yang dimiliki kelelawar yang tadi Bapak sebutkan, yaitu ekolokasi. Yuk kita pelajari lagi dengan menyimak video berikut. Hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi yaitu kelelawar. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi di saat malam hari yang gelap. Untuk mencari mangsanya atau serangga-serangga, mereka mengeluarkan gelombang dengan suara dengan menggunakan mulut atau hidung yang kemudian memantul kepadanya untuk memudahkan dia menemukan mangsanya. Untuk hewan yang kedua, yaitu hewan yang sudah tidak asing lagi di rumah kalian. Suka menempel di dinding dan terkadang ada di plafon rumah. Hewan apakah itu ya? Cicak. Iya, benar sekali. Cicak. Cicak memiliki ciri khusus diantaranya, yaitu cicak memiliki sistem perekat pada telapak kakinya. Dengan sistem perekat ini, cicak dapat merayap pada dinding, tembok, atau langit-langit untuk memburu serangga sebagai makanannya. Nah, serangga itu bisa nyamuk, bisa laron, bisa lalat, ya. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping itu ya. Nah, itu terlihat ada telapak kakinya, ada tekstur yang bisa terlihat pada telapak kakinya. Itulah yang akan membuat telapak kaki cicak itu bisa menempel di dinding ataupun plafon rumah. Ya. Sekarang udah gak heran lagi kan? Oke, berikutnya kemampuan memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri dari musuhnya atau bahaya yang mengancam cicak. Memutuskan ekor pada cicak disebut juga sebagai autotomi. Autotomi adalah
teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya jika cicak merasa terancam keselamatannya, maka cicak dapat memutuskan ekornya sendiri. Hal itu dilakukan cicak untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Luar biasa ya. Ekor yang putus akan melakukan gerakan-gerakan yang cukup menarik perhatian, sehingga perhatian pemangsa akan fokus ke ekor yang putus tersebut. Sehingga cicak pun bisa kabur dengan lebih leluasa. Wah, pintar juga cicak ini ya. Kemudian, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Sehingga dapat mudah menangkap mangsa sekalipun berupa serangga yang terbang. Sehingga kita lihat cicak berdiam, seringkali kita lihat cicak berdiam di plafon rumah. Ternyata dia berdiam adalah untuk menunggu momen. Momen apa? Momen di mana mangsanya mendekat, kemudian dia akan menangkap mangsa tersebut dengan lidahnya yang panjang dan lengket itu. Jadi begitu ya. Wow, hebat ya. Nah, sekarang adalah hewan yang terakhir, yaitu bebek. Nah, ciri khusus bebek antara lain paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya memudahkan bebek mencari makan. Seperti pada gambar di atas ya, bisa kalian lihat paruhnya panjang bukan? Nah, itulah yang membuat bebek mudah untuk mengais makanan sekalipun di dalam air. Berikutnya, agar tubuhnya tidak basah jika terkena air waktu mencari makan nih. Di kolam atau danau yang dangkal, bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga air pada bulu cepat hilang atau cepat kering ya ketika bebek mengibas-ngibaskan badannya. Wah, rupanya bebek nggak perlu handuk ya. Mereka punya cara sendiri untuk mengeringkan tubuhnya yang basah ketika masuk ke dalam air. Berikutnya adalah kaki yang berselaput, sehingga bebek dapat berenang dengan mudah. Bisa lihat ya pada gambar di atas. Pada gambar di atas tuh. Itulah yang dimaksud dengan selaput pada kaki bebek, yang tentunya akan memudahkan bebek saat ia berenang di air. Ya, itu dia beberapa ciri khusus hewan beserta fungsi-fungsinya. Sangat menarik bukan? Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi kita hari ini udah selesai. Sekarang saatnya bagi kalian untuk mengamati ciri-ciri khusus hewan lainnya ya, dengan menuliskan 5 hewan beserta ciri-ciri khususnya sebagaimana contoh pada tabel di samping ini. Ya. Oke, Bapak tunggu jawaban terbaik dari kalian ya. Oke, baiklah, Bapak akhiri video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.